Selamat malam pemirsa Kabari, saya Vincent. Pada malam hari ini dengan senang hati kembali ingin berbincang-bincang dengan seorang pemain dan kreator angklung modern Indonesia yang bisa saya bilang namanya adalah Bapak Daeng Ujo. Kita langsung saja berkenalan. Selamat malam Pak Daeng Ujo, apa kabar? Pak. Jadi sebetulnya si Pak Daeng ini asalnya dari mana kalau saya boleh tanya? Orang kalau mengetahui nama Daeng itu asalnya dari Makassar. Tapi saya rupa-rupanya nyasar deh ke Sunda. Dan Daeng ini bukan Daeng gelar, tapi Daeng nama. Jadi saya namanya Daeng Ujo. Kenapa nama saya Daeng? Karena Daeng itulah yang orang yang pertama kali menciptakan angklung do re mi fa sol la si do. Jadi angklung yang dibuatkan dengan irama dengan nada sesuai seperti international nada lagu international note itu pada intinya. Jadi sebelumnya itu nadanya Sundanese or sometimes it's just for a rhythm. Jadi angklung is a rhythm music. Jadi nggak ada there is no note. Jadi itu sebetulnya secara tradisional angklung itu dimainkan secara langsung begitu. Jadi dihafalkan gerakannya sebelumnya atau bagaimana? Ya memang mereka harus menghafalkan note-nya. Dan mereka biasanya mainnya tuh harus banyak. Minimal 40 orang. Kenapa 40 orang? Karena dibutuhkan minimalnya 90 angklung untuk main orkestra. Kalau kurang dari itu lengkap. Kurang dari itu angklung pincang. Nah, saya buat angklung yang bisa 90 orang ini, 40 orang ini saya ringkas menjadi hanya 10 orang. 10 orang mampu memainkan seperti orkestra 40 itu. Nah, saya dengar juga angklung secara tradisional cara memainkannya itu dipegang di tangan kiri, dimainkan oleh tangan kanan. Jadi yang main itu hanya sebelah tangan. Nah, bagaimana si Pak Daeng ini bisa terpikir untuk membuat kreasi bahwa angklung ini bisa dan tetap indah atau makin indah dimainkan dengan dua tangan. Ide dari mana itu, Pak? Pertama, kelihatannya kalau kita hanya mempergunakan tangan kiri hanya untuk memegang saja itu buang-buang tenaga. Latihannya juga capek, pegangnya juga capek. Jadi saya coba pakai stand. So then tangan kiri dan tangan bisa main. Yang kedua itu membuat orang lebih konsentrate. Karena lebih banyak main. Jadi dengan demikian itu orang lebih fokus terhadap song, terhadap lagu. Itu yang membuat jadi 10 orang ini bahkan lebih bagus dari 40 orang. Dan bisa dibuatkan dengan bermain dua tangan, kemudian diciptakan diserasikan dengan international note, do re mi note, sehingga bisa angklung itu bisa dimainkan lebih teratur dan lebih indah, begitu. Teratur atau tidaknya itu tergantung arranger. Jadi kadang-kadang orang ini harus belajar bagaimana mengarrange angklung. Karena berbeda dengan kita mengarrange paduan suara, berbeda dengan kita mengarrange musik yang normal. Angklung ini satu warna, satu suara, dan kita harus membuat bagaimana satu suara ini bisa memberikan suatu karakter di dalam suatu lagu. Begitu. Dengan misi lagu ini apa? Ya seperti tadi saya mainkan Bohemian Rhapsody, misi lagu ini apa? Nah ini karakter ini harus masuk dalam arrangement ini. Kemudian saya main Eleanor Rigby dari The Beatles. Saya tangkap dulu apa misi Eleanor Rigby ini. Lalu saya arrange di angklung. Nah, ini jadi kecakapan dari komposer inilah yang memang diuji untuk angklung. Jadi pemain angklung itu jadi untuk memainkan kreasi Bapak,
Jadi seorang pemain angklung tradisional harus belajar lagi dong. Ya, mereka sebetulnya there are instrument. There are instrument. Just play the music. Begitu. Jadi siapa musisiannya is conductor. Konduktor. Nah, ngomong-ngomong ke sana, si Bapak itu boleh saya tanya kapan memulai angklung dengan international note? Dengan international note itu bukan saya. Yang mulanya itu Daeng Sutigna. Oh, Daeng Sutigna. Namanya Daeng. Beliau ini orang yang pertama membuat angklung do re mi fa sol la si do. Oh, that's why my name is Daeng. So, my father, bapak saya itu muridnya Pak Daeng Sutigna. Untuk mengenang jasa beliau, he gave me a name Daeng. Ujo is my father. So then mungkin karena nama saya Daeng, so, saya punya beban dengan nama itu dan saya serius di angklung. So alhamdulillah saya bisa. Jadi kelompok si Bapak ini itu mulai kapan ini? Kalau saya bikin yang seperti barusan ini tahun 90-an. 90-an. Ya. Jadi sudah baru pikirnya tahun 90-an. Oh, jadi sudah belasan tahun dong ini. Oh, saya nggak maksudnya yang ini, yang grup ini. Iya. Iya. Mereka pemain angklung dari sejak usia 4 tahun, 5 tahun. Dan konduktor itu ya. Saya melihat Bapak memimpin orkestranya, orkestra angklungnya itu gayanya sangat lain. Not biasa ya. Iya, dan biasa, unik sekali sehingga saya menimbulkan tanda tanya. Itu bagaimana itu caranya konduknya itu? Dari lagu itu saya bilang sama anak-anak, you are my instrument, Anda musik saya. So listen to my finger, listen to my eyes, listen to my act. How can I touch you? How can I move you? Itu begitu. Jadi konduktor saya bagaimana cara menerapkan feeling saya terhadap mereka. Jadi tidak berbeda dengan konduktor orkestra dengan seharusnya yang sama. Konduktor orkestra seperti itu seharusnya. Jadi konduktor itu memainkan big orkestra, big instrument. Jadi dia yang memainkan instrumen. Jadi bagaimana touchingnya itu harus benar-benar individual terhadap individual pemain. Nah, tapi dalam hal tadi ada request Jepang, lagu Jepang. Mereka belum pernah latihan. Oh, jadi bagaimana itu? Jadi mereka lihat hand sign. Saya tadi main hand sign. Jadi ini adalah notasi. Oh, jadi hand sign si Pak Daeng adalah notasi. Notasi. Jadi tadi mereka itu lihat partitur. Partiturnya mana? My hand. My hand is partitur. Oh really? Jadi they are reading my hand. Pemain angklung si Bapak itu partiturnya adalah tangan. Yeah, if you are deaf, so you read my hand. They are deaf, so that's all. Mereka buta terhadap lagu itu tersebut. So then they read my hand. And my hand dan tangan saya itu note. Oh begitu. So tadi saya main do re mi fa sol la si do. Itu hand sign. Tapi you punya hand sign do re mi fa sol la si itu standar do, itu ya. Do re mi fa sol la si do. Oh, itu kadang-kadang you tangan you ke bawah itu ngapain? Ini itu? Juga ada kode. Oh, itu kode tersendiri. So saya tidak conducted, saya main musik. Jadi ada yang pegang bass, drum, ini semua. Soalnya sangat sulit mengikuti tangan Bapak itu terang. Tapi kita berterima kasih dan juga para penonton tadi itu sangat kagum dengan permainan angklung si Bapak dan anak-anak Bapak itu. Dan untuk pemirsa ketahui, malam ini kita menikmati permainan musik angklung Pak Daeng Pak Daeng Ujo beserta anak-anaknya ini itu dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di San Francisco. Jadi banyak tamu-tamu
dan kawan-kawan kita orang Amerika, diplomat. Para diplomat dari negara-negara sahabat yang sangat menikmati permainan Bapak. Begitu. Jadi coba ada semacam tips itu kalau orang ingin bermain angklung. Tips pendek aja untuk seorang yang amatiran itu apa yang diperlukan? Saya bukan tips untuk ke semua orang. It just a tip for Indonesian. Ya. We have a good weapon. Dalam artian dulu kita menyerang penjajah dengan bambu runcing. Sekarang kita ini meraih dunia dengan permainan bambu, musik bambu. Jadi bambu is a weapon, senjata untuk membunuh musuh, tetapi juga untuk meraih masyarakat dunia. Ya. Ini Bapak omong-omong sudah pernah performance di mana saja ini, Pak? Yang belum pernah Kutub Utara, Kutub Selatan. Jadi Bapak bersama kelompok Bapak sudah pernah bikin performance hampir di seluruh dunia, boleh bilang. Seluruh dunia. Begitu ya? Waduh, kita masyarakat Indonesia patut berbangga punya Pak Dai Ujo yang bisa Alhamdulillah. Saya sendiri berbangga karena saya tidak pernah bermimpi untuk bisa keluar. Oh begitu. Tapi bisa memperkenalkan musik tradisional Indonesia yang tadinya tradisional. Saya ralat, bukan tradisional. Saya katakan this musik original. Original, I see. Bedanya apa tuh original pemikiran dengan tradisional is very old. Kalau original memang aslinya. Oke. Jadi kita akan menikmati lagi karya-karya Bapak hari Sabtu besok tanggal 15 September di Indonesia Day di Union Square San Francisco. Maka para pemirsa kalau ingin mendengar dan menikmati musik angklung Pak Dai Ujo, silakan datang di Indo Day. Dan ngomong-ngomong, sampai di sini dulu. Dan saya atas nama Kabari sangat berterima kasih bisa berbincang-bincang sedikit dengan Pak Dai. Oke, saya juga terima kasih untuk pemirsa Kabari. Betul. Terima kasih Pak. Begitulah bincang-bincang singkat kita sampai kita berjumpa lagi di Indonesia Day Union Square San Francisco hari Sabtu 15 September pukul 11 siang sampai pukul 4 sore. Bye bye now.